Oke kan, balik lagi hari ini di channel aku Tipster Ulung. Jadi di video kali ini seperti biasanya ya, aku akan coba ini bagi-bagi atau sharing beberapa pertandingan sepak bola yang bisa dipasang di Mix Parlay. Oke, jadi sebelum itu kita bahas dulu, aku akan tunjukkan sedikit ini dari hasil prediksi aku semalam atau kemarin itu ada memang pertandingan yang tidak masuk ya, tidak lewat. Yang pertama dari Ajax versus Young Boys. Jadi prediksi dari aku Ajax kasih for 3/4 gol untuk Young Boys dan hasilnya Ajax menang telak 3-0. Match kedua ada Manchester United versus AC Milan, di mana prediksi dari aku itu adalah ambil under 2,5 gol dan hasil pertandingannya itu adalah 1-1. Jadi win di sini. Match ketiga AS Roma versus Shakhtar Donetsk. Mana aku prediksi di sini over 2,3/4 gol dan hasilnya adalah 3-0 untuk AS Roma. Jadi kita win half atau menang setengah. Yang keempat, ini matchnya yang memang kurang beruntung. Granada versus Molde, di mana prediksi dari aku Molde tahan 3/4 gol dan hasilnya Granada malah membantai Molde 2-0. Terakhir ini juga agak kurang enak, di mana Tottenham versus Dinamo Zagreb. Prediksi dari aku Dinamo tahan 1,5 gol dan hasilnya ternyata Tottenham menang 2-0. Oke, jadi itu kira-kira pertandingan yang semalam. Tidak apa-apa, mungkin dari kamu ada yang cuman mengambil beberapa saja dan ada yang JP. Selamat sekali lagi buat yang JP. Tapi karena hari ini kita akan berikan lagi beberapa prediksi pertandingan, ada tidak terlalu ramai sebenarnya. Ini ada Lazio melawan Crotone yang pertama. Jam 9 malam nanti akan bermain, di mana ini ada pemain-pemain yang absen dari kedua kesebelasan. Dari Lazio ada 3, yaitu Lautari, Luis Felipe, dan Radu. Kalau dari Crotone ada Benali dan Cigarini ya, ada 2. Terus aku tunjukin ini dia kira-kira 10 match terakhir dari Lazio. Mereka menang ada 5 kali dan kalah 5 kali. Kamu lihat nih ada 3 kekalahan berturut-turut dari 3 laga terakhirnya. Mungkin ini saatnya mereka untuk comeback. Kalau Crotone di sini ada 2 kemenangan saja dari 10 pertandingan match terakhirnya dengan 2 kemenangan. Dan hasil pertandingan match terakhirnya melawan Torino juga mereka menang telak 4-2. Untuk head to headnya di sini Lazio berhasil menang 3 kali. Ada hasil imbang 1 kali dengan skor 2-2 dan Crotone berhasil menang 1 match dengan hasil 3-1. Terus untuk klasemennya di sini sedikit aku tunjukkan saja bahwa Lazio menghuni peringkat ke-7 ada 43 poin. Berbeda jauh dengan calon lawannya ini Crotone di urutan 20 hanya berhasil mengumpulkan 15 poin. Jadi untuk feeling aku di sini aku akan pasang nanti taruhannya di handicap mengambil Lazio kasih for 1,5 gol kepada Crotone. Match kedua aku pilih kembali dari Liga Serie A, ada Atalanta versus Spezia. Ini ada 2 pemain dari Atalanta yang absen karena cedera dan juga ada 3 pemain dari Spezia juga yang absen karena cedera. Kalau dari klasemennya ini Atalanta berhasil masuk ke 5 besar dengan 49 poin. Sedangkan Spezia masih ada di posisi 15, masih saja mengumpulkan 26 poin saja, jadi terpaut cukup jauh kedua tim ini. Namun Atalanta di sini 10 match terakhirnya hanya berhasil memenangkan 5 pertandingan match saja.
ada 3 kekalahan dan 2 hasil imbang, termasuk 1 kekalahan di pertandingan terakhir melawan Inter Milan di Serie A. Sedangkan untuk Spezia ada 3 kemenangan dari 10 match terakhirnya dan juga 5 kekalahan serta 2 hasil imbang di sini. Kalau untuk head to headnya, kedua tim ini jarang bertemu. Dari tahun 2014 sampai 2020 hanya 2 kali bertemu, dan Atalanta itu berhasil menang 1 kali dan satunya itu imbang. Jadi feeling aku untuk Atalanta versus Spezia ini aku akan pasang lagi nanti taruhannya di handicap atau HDP dengan mengambil Spezia tahan 1,5 gol dari Atalanta. Next, aku pilih pertandingan seru dari La Liga Spanyol, yaitu Levante versus Valencia jam 3 waktu Indonesia Barat nanti. Di sini ada daftar pemain, ada banyak pemain daftar yang tidak bisa bermain malam hari nanti. Ada 5 dari tuan rumah dan 5 untuk Valencia. Kalau untuk tabelnya di sini klasemen kedua tim berdempetan, di mana Levante ini di urutan ke-11 32 poin dan Valencia di urutan ke-12 30 poin. Perbedaan yang cukup tipis saja untuk kedua tim ini. Untuk 10 match terakhirnya dari Levante ada 3 kemenangan di sini, 4 hasil imbang dan 3 kekalahan. Sedangkan untuk Valencia ini sedikit lebih baik dengan 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan 4 kekalahan juga. Sedangkan head to headnya kedua tim ini dari 5 head to head terakhirnya Valencia berhasil unggul dengan 3 kemenangan dan 2 partai match lainnya ini harus berakhir dengan skor yang imbang. Maka untuk pertandingan match Levante versus Valencia di sini aku pilihnya dipasang di handicap, mengambil Levante memberikan floor 1/4 gol kepada Valencia. Next, pertandingan keempat dari Liga Jerman Bundesliga ada Augsburg versus Borussia Mönchengladbach. Di sini ada 4 pemain yang absen dari Augsburg. Ini kabar yang kurang baik tentunya untuk tim tuan rumah. Tapi begitu juga dengan tim tamu, Mönchengladbach juga ada 3 pemain yang absen. Dan 2 ini Doucouré dan juga Musel juga masih belum pasti akan bermain atau tidak. Sedangkan dari tabel klasemennya di Liga Jerman ini kamu bisa lihat bahwa kedua tim terpaut poin yang tidak terlalu jauh. Augsburg ada di peringkat ke-13 26 poin, sedangkan Mönchengladbach di urutan ke-10 33 poin. Augsburg ini hanya berhasil menang 3 kali dari 10 match terakhirnya dengan 1 hasil imbang dan 6 kekalahan. Sedangkan Mönchengladbach ini hanya berhasil menang 2 kali saja, ada 2 hasil imbang dan juga 6 kekalahan, termasuk 5 kekalahan berturut-turut dari 5 match terakhir mereka. Kalau kamu lihat di sini pertandingan head to headnya antara Augsburg dan Mönchengladbach, Mönchengladbach ini belum kalah dari 5 match head to head terakhir dengan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Karena untuk mengukur Mönchengladbach yang performanya lagi sangat jelek beberapa pertandingan terakhirnya, nanti feeling aku main di handicap, mengambil Augsburg tahan 1/2 gol dari Mönchengladbach. Next, pertandingan yang kelima aku ambil dari Liga Premier Inggris. Ada pertandingan antara Newcastle versus Aston Villa. Untuk tuan rumah sendiri akan kehilangan 4 pemainnya karena cedera. Sedangkan Aston Villa ada 2 pemain di sini yang absen karena cedera serta 3 pemain yang dalam tahap pemulihan.
namun belum dipastikan akan bisa main atau tidak. Untuk klasemennya sendiri di sini Newcastle ada di peringkat 16, 27 poin. Sedangkan Aston Villa di posisi ke-9 dengan berhasil mengumpulkan 40 poin sejauh ini. Mari aku tunjukkan ini sedikit lagi dari match terakhir Newcastle. Ada 2 kemenangan saja dari 10 match terakhir. Maksud aku Newcastle hanya ada 2 kemenangan saja. 2 match terakhirnya berhasil berakhir dengan hasil imbang dan 6 kekalahan. Sedangkan untuk Aston Villa di sini lebih baik sedikit dengan 4 kemenangan, ada 4 kekalahan juga dan 2 hasil imbang dari 10 match terakhir mereka. Untuk head to head Newcastle versus Aston Villa di sini Aston Villa berhasil unggul tipis dengan 2 kemenangan dan berhasil menahan imbang Newcastle 2 kali. Sedangkan Newcastle ini hanya mendapatkan 1 kemenangan saja dari 5 head to head terakhir dengan Aston Villa. Jadi feeling aku nanti untuk pertandingan ini aku akan sarankan ini aku pasang nanti di handicap kembali, memasang di Newcastle tahan 3/4 gol dari Aston Villa. Oke, untuk video kali ini hanya ada 5 pertandingan sepak bola saja, tapi tetap usahakan untuk ikuti sendiri prediksi dari diri sendiri. Selamat melakukan betting dan semoga JP.